Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat guru mulia bermanhaj salaf dimanapun anda berada, inilah sesi pertama dari kajian bid'ah di grup kita ini yang akan terdiri dari beberapa sesi nantinya. Baiklah ikhwani wa akhwati fiddin, bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Apa saja sesuatu yang baru yang sebelumnya nggak ada, maka itu bid'ah secara bahasa. Karena secara bahasa dan secara syariat itu berbeda. Nah, baik itu bid'ah dalam perkara duniawiyah maupun bid'ah dalam syariat atau ibadah. Jadi segala sesuatu di dunia ini sudah terbagi dalam dua perkara, yaitu ada perkara duniawiyah dan ada perkara ibadah. Nah, bid'ah yang dilarang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya adalah bid'ah dalam ibadah, bukan dalam perkara duniawiyah. Kalau perkara duniawiyah, semisal dahulu tak ada pesawat, komputer, handphone dan lain-lain, maka ini tidak tercela, tidak mengapa, karena ini merupakan karunia Allah pada hambanya. Jadi bukan itu atau bukan perkara duniawiyah yang dimaksud dengan hadis kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Namun hadis itu ditujukan untuk perkara ibadah. Kalau perkara duniawiyah, maka Nabi SAW telah menyerahkannya kepada kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Buatlah apa yang menurut kalian baik. Akan tetapi jangan coba-coba membuat sesuatu ibadah yang menurut kalian baik. Karena perkara ibadah adalah tauqifiyah, terikat dalil, harus ada dalil. Entah itu dalilnya secara umum ataupun itu dalilnya secara khusus. Dalil itu adalah pijakan atau landasan kita untuk melakukan ibadah. Tidak boleh beribadah tanpa dalil atau tanpa landasan. Lalu apa landasannya? Ya tentu Al-Quran wa hadis sahihah ala fahmi salaful ummah. Siapa salaful ummah? Yaitu para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Kenapa harus ala fahmi atau pemahaman salaful ummah atau pemahaman para sahabat Nabi dalam beragama? Kenapa tidak pemahaman kakek moyang kita atau guru-guru kita atau orang tua kita dan seterusnya? Karena masalah beragama mengikuti pemahaman sahabat ini adalah itu mutlak perintah Allah. Ingat ya ikhwah, beragama mengikuti pemahaman sahabat itu adalah perintah Allah. Tidak bisa ditawar-tawar atau dicari-cari pemahaman yang lain. Harus beragama mengikuti pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk beragama mengikuti sahabat Nabi. Perhatikan ya ikhwah. Was-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang, kata Allah, yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Ini para sahabat Nabi SAW. Walladzina, dan orang-orang attabi'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini baru kita masuk dalam ayat berikut ini. Baru kita orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni siapa mereka? Ya generasi setelahnya, para imam arba'ah dan imam-imam yang dari dahulu sampai sekarang, serta siapa saja orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan hadis-hadis sahihah dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari sampai hari kiamat nanti. Inilah makna ayat walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. At-Taubah ayat 100. Jadi pemahaman para sahabat Nabi itulah yang telah diridhoi oleh Allah. Bukan pemahaman orang tua, kakek moyang, guru, habib. Bukan. Berikutnya, wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul, kata Allah, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas kebenaran baginya.
Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, perhatikan firman Allah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa yang menentang Rasul atau menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. Lihat, Allah tegaskan, tabayyana lahul huda, sesudah jelas kebenaran baginya. Jadi berarti kalau belum jelas kebenaran baginya, masih samar, nggak bisa kita hukumi dia. Kita harus memberikan uzur bil jahal dan lain-lain. Ada uzur orang seperti itu. Jelas ya ayatnya. Jadi jangan serampangan menuduh orang ahli bid'ah dan lain-lain. Nggak boleh. Haram. Tanpa tabayun dulu. Apakah engkau tahu perbuatan engkau ini salah atau tidak? Ini menyelisihi dalil. Jelaskan dulu. Tegakkan hujah kepadanya. Karena Allah sendiri memberikan uzur. Lihat ayatnya. Tabayyana lahul huda, sesudah jelas kebenaran baginya. Berarti kalau belum jelas, nggak bisa dia dihukumi. Paham ya? Wa yattabi' khairas sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Lihat, Allah katakan, barang siapa yang tidak mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, mata walla wa nuslihi jahannam, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Nah, kembali kita perhatikan baik-baik firman Allah ini, nuwallihi mata walla, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan, mata walla, yang telah dikuasainya itu. Jadi yang namanya menguasai sesuatu perkara, dia telah tahu sebab akibatnya. Berarti telah jelas kebenaran padanya, tapi dia tetap berpaling. Nah, ayat ini makin menegaskan bahwa tidak boleh kita sembarangan menuduh orang ahli bid'ah, kafir, tanpa tabayun atau menegakkan hujah kepada mereka. Karena syaratnya, kata Allah, ma tawalla, syaratnya ia harus menguasai, paham, jelas baginya, baru bisa dia divonis. Paham ya ikhwah? Wasa'at maswiro, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisa ayat 115. Nah, dalam ayat di atas Allah katakan sabilul mu'minin. Siapa sabilul mu'minin atau orang-orang mukmin yang dimaksud Allah dalam ayat itu? Orang tua kita kah? Guru-guru kita kah? Atau kakek moyang kita kah? Habib dan lain-lain? Kala di saat ayat itu turun, orang tua kita, guru-guru kita, moyang-moyang kita dan seterusnya belum lahir. Tapi sabilul mu'minin yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut, yang juga Allah ancam, siapa saja yang menyelisih jalan mereka, jalan beragama mereka, cara beragama mereka, mereka itu adalah para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Karena ayat itu turun di tengah-tengah mereka, di tengah para sahabat Nabi, dan Nabi langsung menjelaskannya kepada mereka. Maka cara beragama dan manhaj mereka lah yang paling benar. Dan orang-orang yang menyelisihi cara beragamanya para sahabat itu disebut Allah orang-orang yang sesat. Namun ingat ya ikhwah, untuk memvonis seseorang sesat tidak mudah. Harus dipenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah, yakni jelas kebenaran itu baginya, tabayyana lahul huda, dan syarat kedua adalah matawalla, dia menguasai, dia memahami, dia paham sebab akibat dari perbuatannya itu. Baru bisa kita katakan dia orang yang sesat. Baru bisa kita vonis engkau ini sesat udah. Oh, enggak bisa seorang istri lihat suaminya ngikut yasinan tahlilan, lalu istrinya bilang, "Bang, antum ini sesat loh." Gak boleh. Kaget suaminya nanti. Atau di masjid dia lihat seorang tua di sampingnya sholat, celananya isbal, terus waktu takbiratul ihram dia putar-putar tangannya baru dia bersedekah. Lalu hatinya ngomong, udah tua bangkotan, sholat aja nggak bener,
isbal lagi. Gak boleh, gak boleh begitu. Dosa antum begitu loh. Karena kita harus menghormati orang tua. Tekankan di hati ketika melihat itu. Mungkin bapak ini tidak tahu. Sedih kita harusnya. Alangkah sedihnya kalau orang tuaku sampai setua ini tidak mengerti sunnah, tidak mengerti sholat yang benar, tidak mengerti halal haram. Sedih kita melihat. Kan begitu. Bukan malah kita umpat di dalam hati. Dosa antum kalau begitu. Atau ketika sholat berjamaah, merapatkan saf itu sunnah. Dia buka kakinya, dia adu kakinya ke tumit kaki orang lain di sebelahnya untuk merapatkan saf. Orang itu tarik kakinya minggir, dia tarik, nggak mau nempel, risih dia. Sama kita malah dikejar terus kakinya, dilarikan lagi. Akhirnya kan bisa jadi nggak sholat, bisa berantem itu. Mungkin nanya sebelah antum, ngajak antum mau sholat apa mau ngajak berantem? Ya ikhwah, ya kalau orang nggak mau, kita sudah berusaha merapatkan saf, kita rapatkan kaki kita coba. Dia mengelak, ya biarin aja. Nggak salah kita lagi. Nggak perlu dikejar-kejar kakinya sampai ketakutan dia. Kan bahaya begitu. Nggak begitu menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak begitu caranya kita beragama. Agama ini mudah. Inna dina yusrun, lembut penerapannya. Bukan kasar dan sembarang hantam saja. Nggak begitu diajarkan. Jadi mereka yang tersalah dalam ibadahnya, dalam beribadah, kita katakan tersalah. Tidak bisa kita vonis dia sebagai ahli bidah. Yang bisa kita katakan adalah mereka pelaku bidah. Sekali lagi anak katakan, tidak serta merta pelaku bidah itu adalah ahli bidah. Mereka yang tersalah dalam beribadah, kita katakan mereka pelaku bidah. Itu yang tepat. Bukan divonis ahli bidah, mubtadi', pengekor hawa nafsu. Gak boleh kita tuduh begitu. Dari mana kita tahu ia pengekor hawa nafsu? Apakah kita telah tabayun kepadanya? Apakah kita telah menegakkan hujah kepadanya sehingga dia telah jelas lalu dia tetap mengekor hawa nafsunya? Tidak boleh. Yang bisa kita katakan mereka adalah pelaku bid'ah, bukan mubtadi'. Karena belum tentu orang yang melakukan bid'ah itu dia mengikuti hawa nafsunya. Belum tentu. Bisa jadi dia tersalah, bisa jadi dia taklid kepada orang-orang, bisa jadi dia tersalah membaca hadis, hadisnya palsu atau dhaif, tapi dia tidak mengerti masalah hadis, dipikirnya itu sahih. Maka nggak boleh kita menuduh-nuduh seseorang dengan ahli bid'ah lah, mubtadi' lah, nggak boleh. Yang bisa kita katakan mereka adalah pelaku bid'ah. Karena alasan orang-orang yang melakukan bid'ah atau orang-orang yang tersalah di dalam ibadahnya itu banyak sebab-sebabnya. Bisa jadi karena dia awam, tak tahu. Karena manusia ini diciptakan Allah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cepat paham, ada yang oneng, ada yang pintar, ada yang bahlul. Jadi nggak bisa kita main pukul rata bahwa pelaku bid'ah itu semuanya mubtadi', nggak bisa. Belum tentu mereka mubtadi', belum tentu mereka mengikuti hawa nafsunya. Yang boleh dikatakan mubtadi' adalah dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia tetap mengekor hawa nafsunya. Ini yang boleh disebut mubtadi'. Sudah tegak hujah kepadanya. Nah sekarang dari mana dia tahu pelaku-pelaku bid'ah itu adalah mubtadi'? Orang yang telah tahu kebenaran, dari mana dia tahu? Ikhwani wa akhwati fiddin, sekian dulu kajian bid'ah pada sesi pertama ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua yang insya Allah Anda akan terangkan sebab terbesar terjadinya bid'ah, yaitu mengutak-atik atau membalik-balikkan mana ibadah mutlak dan mana ibadah muqayyad.
Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.